Selamat datang di Real TV. Kisah ini dimulai dengan Hui Man-kyung, seorang mata-mata Taiwan yang harus pergi ke Shanghai menggunakan melarikan diri dari penangkapan di kapal Jepang. Sesampainya di kota yang merupakan pusat perdagangan di Cina tersebut, Hui Man-kyung akhirnya bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Ting Li. Mereka kemudian bersahabat akrab dan bahu-membahu dalam mencapai posisi penting dalam dunia kejahatan Shanghai di era tahun 1930-an. Hui Man-kyung berhasil kabur pada saat pembantaian orang-orang Jepang yang mengorbankan teman-temannya yang lain. Dan ternyata juga Hui Man-kyung ini adalah buronan yang dicari oleh orang Jepang, karena dia adalah salah satunya orang yang memegang daftar nama anggota liga-liganya. Dengan mengetahui nama-nama anggota liganya, maka orang Jepang akan mudah mencari dan melacak orang-orangnya dan menghabisi komunitasnya. Dengan beruntungnya, Hui Man-kyung terdampar di salah satu pesisir pantai, dan ternyata itu adalah pesisir Shanghai. Waktu itu dengan beruntungnya juga Ting Li telah melihat seseorang pemuda yang terdampar di tepi pantai, dan akhirnya Ting Li menyelamatkannya. Dan pada saat itu juga Hui Man-kyung menjadi tawanan Ting Li, karena Ting Li menemukan pistol di dalam saku Hui Man-kyung. Karena waktu itu di zaman Shanghai hanya mafia yang memiliki pistol pada saat itu, dan pada zaman itu mafia itu dianggap sebagai penjahat oleh masyarakat biasa. Walaupun menjadi tawanan diinterogasi, tetapi Ting Li dan ibu Ting Li memperlakukan Hui Man-kyung dengan baik. Hui Man-kyung adalah seseorang yang tahu budi. Itu bisa dilihat di adegan ketika rumahnya Ting Li keluarganya terbakar habis waktu itu. Dengan putus asanya, Ting Li menangis-menangis karena tidak mampu lagi menyelamatkan mamanya. Dan akhirnya di detik-detik terakhir, mamanya Ting Li diselamatkan oleh Hui Man-kyung pada saat itu. Dan pada saat itu Ting Li sangat berterima kasih dengan Hui Man-kyung. Dan pada saat itu Hui Man-kyung sama sekali tidak dendam terhadap Ting Li yang sebelumnya kasar kepadanya, karena dia tahu budi. Sebab seburuk-buruknya Ting Li terhadap dia, bagaimanapun juga Ting Li dan ibunya adalah penyelamat dia ketika dia di ujung tanduk pada saat itu. Hui Man-kyung juga memiliki rasa pertemanan yang sangat tinggi, karena pada saat itu ketika Ting Li sedang terkena masalah karena telah menyinggung salah satu mafia yang cukup berkuasa pada saat itu, dan akhirnya dengan mengorbankan nyawanya, dan akhirnya Hui Man-kyung rela dengan segala resikonya untuk menemani Ting Li menghadapi masalah itu. Di balik dari kesuksesan Ting Li yang merupakan mafia yang sangat ditakuti pada saat itu, Hui Man-kyung lah adalah pahlawan di balik bayangan itu. Dia sendiri tidak ingin dikenal oleh banyak orang, dan dia dari awal sudah mengatakan ke Ting Li bahwa dia tidak ingin dikenal oleh siapa-siapa, karena dia ingin membantu Ting Li untuk mencapai kesuksesannya dari belakang dan membackupnya. Hal ini kita bisa menilai bahwa Hui Man-kyung adalah orang yang sangat misterius. Itu semua ada artinya. Hui Man-kyung memiliki makna dan tersirat atas dia ingin menjadi orang yang paling berkuasa di Shanghai pada saat itu. Atas karena dendamnya, saudara-saudara dan liga-liganya telah dibantai pada saat itu oleh orang Jepang. Dengan memanfaatkan kekuatan Ting Li, dia akan jauh lebih aman. Hui Man-kyung bukanlah seseorang yang gila kepada harta, tahta, dan wanita. Karena pada intinya Hui Man-kyung hanya memiliki satu tujuan, yaitu dia bisa menyelamatkan liga-liganya dan bisa membalaskan dendam atas saudara-saudaranya yang telah dibantai oleh orang Jepang pada saat itu. Dan Hui Man-kyung juga orang yang sangat loyalitas terhadap pertemanan. Dengan buktinya ketika Ting Li ingin menawarkan banyak hal untuk Hui Man-kyung, tetapi Hui Man-kyung tetap memilih untuk tempat tinggal yang sederhana dan kehidupan yang sederhana, dan tetap menjadi orang yang misterius.
Hoi Mangkyung adalah orang yang sangat loyal terhadap yang namanya persahabatan. Itu bisa dibuktikan ketika Hoi Mangkyung mengetahui bahwa Fong Qingqing adalah orang yang dicintai oleh sahabatnya sendiri. Dan ketika dia tahu bahwa Fong Qingqing adalah seorang wanita yang diidamkan oleh sahabatnya sendiri, dengan mentahnya dia langsung menolak Fong Qingqing dan langsung minta maaf kepada Tingli, sahabatnya itu. Hoi Mangkyung adalah seseorang yang romantis. Itu bisa kita buktikan ketika Hoi Mangkyung bertemu dengan Fong Qingqing di atas rel kereta api. Dan pada saat itu Hoi Mangkyung adalah seseorang yang sangat misterius. Dengan kemisteriusannya itu membuat Fong Qingqing jatuh hati. Dia juga seorang pendengar yang baik. Ketika Fong Qingqing banyak bercerita hingga mengeluarkan air mata yang begitu deras, dia dengan tenangnya tetap mendengarkan cerita dari Fong Qingqing, dan dengan romantisnya dia memeluknya pada saat itu. Dan di saat Fong Qingqing sudah memulai buka hati dan semakin cinta kepada dia, di saat itulah dia langsung dengan misteriusnya menghilang lagi. Dengan menghilangnya dia itu membuat Fong Qingqing bukan melupakan dia, tetapi membuat Fong Qingqing semakin merindukan dia dan semakin cinta kepada dia. Karena dia telah menjadi sesosok yang misterius dan tidak pernah bisa dilupakan. Dan ketika bertemu kembali lagi, sudah tidak bisa diragukan lagi dan tidak bisa dipungkiri lagi, cintanya bersemi kembali. Hoi Mangkyung juga memiliki satu sifat yang sangat-sangat tenang sekali saat ketika dia memasuki rumah Qingqing dan diundang oleh papanya. Dan pada saat itu juga ketika suasana yang riang berubah menjadi suram ketika dia telah mengetahui bahwa papanya Fong Qingqing adalah dalang dibalik atas kematian saudara-saudaranya itu. Karena ayahnya Fong Qingqing adalah seorang pengkhianat negara dan bekerjasama dengan orang Jepang yang ingin membantai liga-liga Taiwan mereka. Dan yang mengejutkan bahwa ayahnya Fong Qingqing adalah bos dari Tingli, dan otomatis itu adalah bosnya yang selama ini dia belum ketahui. Dengan sifat tenang dia tetap santai dan tetap menjaga emosinya dan tetap berbicara santai kepada ayahnya Fong Qingqing, walaupun ayahnya juga tahu bahwa identitas aslinya telah terungkap dan mereka telah merencanakan untuk membunuh Hoi Mangkyung. Tetapi Hoi Mangkyung yang cerdik ini juga telah mengetahui bahwa dia akan dihabisi. Dengan ketenangannya itu dan akhirnya dengan cepat dia telah bergerak duluan dan dia menghabisi ayahnya Fong Qingqing duluan. Dan akhirnya dia telah membalas semua balasan dendam atas perlakuan dan pengkhianatan terhadap liga-liga Taiwannya. Demikianlah filosofi, karakteristik, dan prinsip dari seorang yang dibalik bayangan bos mafia yang sangat berpengaruh pada zaman itu. Terima kasih sudah menonton video kita dan jangan lupa untuk subscribe dan juga komen di bawah kolom komentar siapakah yang ingin kita bahas di next video nantinya. Terima kasih untuk sobat semuanya, sampai jumpa di next video.